Jadi ada 7 hal ya Bapak dan Ibu ya yang perlu kita selalu terapkan dalam keseharian kita sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif. Jadi ini adalah ciri-ciri dari guru atau dosen yang efektif. Baik Bapak dan Ibu, berikutnya adalah 4 kunci untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif. Mungkin bisa kita lihat di sini. Yang pertama, memahami isi atau mengetahui konten apa yang akan diajarkan. Jadi memahami isi perkuliahan yang akan disampaikan kepada mahasiswa kita. Memahami konten materi. Nah ini kompetensi apa ini Bapak dan Ibu? Kalau menjadi pendidik ini, namanya kompetensi menguasai materi. Profesional. Nah ini kompetensi profesional. Menguasai materi yang akan disampaikan atau materi ajar yang akan disampaikan kepada mahasiswa kita. Oke, yang kedua Bapak dan Ibu, memahami peserta didik atau audien. Siapa yang akan menjadi mahasiswa kita atau pendengar kita? Siapa yang akan kita berikan pendidikan atau pembelajaran? Ya, mengenal siapa yang akan menjadi audien kita. Nah, ini kompetensi apa ini Bapak dan Ibu? Sosial, Bu. Sosial, betul. Ini kompetensi sosial ya. Bagaimana kita bisa memperlakukan mahasiswa atau peserta didik kita sesuai dengan tingkat atau level pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya mengajar di sekolah menengah, berarti itu adalah kompetensi apa itu? Mengajarkan orang kecil dengan mengajarkan orang dewasa tentu berbeda ya. Berbeda cara kita menyampaikan dan melakukan komunikasi. Ini kompetensi sosial. Yang ketiga Bapak dan Ibu? Pedagogi. Nah ini yang pedagogik ya. Bagaimana cara mengajarkannya? Jadi kita harus mengetahui juga bagaimana cara mengajarkan. Mengenal cara mengajarkan. Mengetahui cara mengajarkannya. Jadi kalau materi sudah dikuasai, tapi cara mengajarkannya tidak tepat, dan cara bersosialisasi atau menyampaikannya juga tidak tepat, maka tentu tidak akan menghasilkan pendidikan atau pembelajaran yang efektif. Yang keempat, Bapak dan Ibu. Kepribadian. Nah, ini kompetensi kepribadian. Jadi memahami diri kita sendiri dan dapat menjadi contoh dan tauladan bagi mahasiswa atau peserta didik kita. Jadi inilah 4 kompetensi ini yang harus kita selalu terapkan di dalam keseharian kita menjadi tugas utama sebagai pendidik. Ya, jadi 4 kompetensi ya. Kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian. Nah, ini sebetulnya untuk yang kita harapkan ya untuk memiliki sertifikat dosen ya. Tujuan Bapak Ibu mengikuti PKRT ini apa? Untuk bisa mengajukan apa ya? Mengajukan sertifikat dosen ya. Salah satunya ya. Sebelum mengajukan harus mengikuti PKRT ini terlebih dahulu. Oke, nah ini dia. Jadi ada 4 kompetensi tadi ya. Kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi yang merupakan kemampuan dari dosen dalam mengelola peserta didiknya, di mana dosen sebagai pendidik dan pengajar mampu merancang pembelajaran. Bagaimana menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Jadi hal-hal apa yang menjadi kemampuan yang harus kita miliki ya, memahami bagaimana wawasan landasan kependidikan, memahami peserta didik, mengembangkan kurikulum dan silabus, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi. Jadi tugas utama kita untuk mendidik itu merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi. Dan mengembangkan kemampuan peserta didik sebagai potensi yang diaktualisasi. Itu kompetensi pedagogik tadi. Kemudian yang kepribadian, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan etika dalam kegiatan sehari-hari kita. Bagaimana cara kita berucap, bersikap, maupun cara berpakaian. Nah, ini akan menjadi contoh dan tauladan bagi mahasiswa kita. Nih, kompetensi kepribadian. Kemudian kompetensi sosial ya Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa yang kita sampaikan tadi seperti empati, kemudian selalu berpandangan positif, authenticity, ya bagaimana kita bersikap. Nah, ini merupakan kompetensi sosial.
bagaimana kita melakukan interaksi dengan mahasiswa, dengan kolega, dengan karyawan, dengan masyarakat. Nah, ini akan menunjang dari semua kegiatan kita sebagai pendidik atau dosen. Mempunyai empati, berpandangan positif, ini bersikap tidak dibuat-buat atau jujur, authenticity ya, terbuka, kemudian berorientasi kepada tujuan pembelajaran, dan komit dengan tujuan serta sikap yang kita lakukan. Nah, yang keempat ini yang sangat penting ya. Sebenarnya keempatnya penting ya, tapi ini paling utama juga ini, kompetensi profesional. Menguasai materi ajar yang akan kita sampaikan. Di mana dosen tidak hanya terampil dalam merancang penelitian, melainkan juga mampu mengembangkan dan menerapkan hasil penelitian dalam keseharian kita dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Nih, menguasai materi ya. Nah, itu 4 kompetensi yang harus kita lakukan. Nah, kompetensi pedagogik tadi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kompetensi pedagogik inilah yang salah satunya termasuk kepada keterampilan dasar mengajar. Mungkin Bapak Ibu yang dari kependidikan, melaksanakan pendidikan, masih ingat enggak? Pak Rido ini masih ingat enggak ada 8 keterampilan dasar mengajar? Apa saja Pak Rido? Ingat enggak? Ya Bu. Ya, keterampilan dasar mengajar ada 8. Pernah dulu mengikuti micro teaching enggak? Waktu S1? Pernah Bu. Apa itu keterampilan 8 keterampilan dasar? Masih ingat? Lupa Bu. Lalu po. Siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Pak Sandi masih ingat? Pak Sandi dari pendidikan enggak? Saya dari ini teknik informatika Bu. UNB? Enggak dari Ya. Berarti belum banyak tahu juga istilah-istilahnya ya Pak ya? pedagogik. Tapi Baru kali ini tahunya Bu. oh ya, pedagogik ya. Ini keterampilan dasar mengajar termasuk salah satu dari 4 kompetensi tadi, yaitu kompetensi pedagogik. Bagaimana cara kita mengajar dan melaksanakannya di dalam proses perkuliahan kita. Siapa yang masih ingat? Bapak Ibu? Ya Bu. Ya, silakan siapa tuh? Silakan Ibu. Ya, izin Bu. Yang pertama tentu keterampilan membuka kegiatan kelas ya, berarti membuka. Ya. Kemudian keterampilan ya, Bu. mengelola kelas. Ya. Yang ketiga Bu. Halo Bu. Keterampilan bertanya. Ya, keterampilan bertanya. Kemudian keterampilan berdiskusi, gitu, mengembangkan diskusi kelas. Bertanya sudah tadi ya Bu ya? Oh ya. Keterampilan ini apa itu Bu? Oh, penguatan, ya betul. Masih ingat ya Bu ya? Masih. Kenapa lagi? Oh, mengadakan variasi, keterampilan dalam mengadakan variasi. mengelola diskusi kelas gitu, mengelola diskusi kelas. Iya. Yang terakhir. Oh ya, menggunakan media. Iya. Makasih Bu Fitria. Jadi ada 8 keterampilan ya. Sebetulnya ini sudah kita lakukan dalam proses perkuliahan kita. Bagaimana kita memulai pembelajaran, membuka kelas, kemudian bagaimana mengelola kelas agar semua mahasiswa tetap merasa kondusif dan nyaman berada di dalam kelas. Kemudian bagaimana cara menjelaskan. Nah, ini juga penting ya. Walaupun materi sudah dikuasai, tetapi bagaimana cara menyampaikan itu juga punya keterampilan tersendiri. Ada keterampilannya, bagaimana kita menyusun alur materi sehingga ketika kita menyampaikannya itu bisa mudah dipahami oleh mahasiswa kita. Ada keterampilan bertanya juga, ya, bagaimana kita memberikan pertanyaan kepada mahasiswa sehingga bisa mahasiswa mampu menjawab dengan baik. Keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Ini ada 2 cara. Ada secara verbal, ada non-verbal. Keterampilan mengadakan variasi. Jadi variasi cara mengajar. Mungkin dilakukan secara klasikal, dilakukan secara diskusi kelompok, melakukan eksperimen, atau melakukan demonstrasi. Nah, itu ada keterampilan khususnya. Cara mimik wajah itu juga merupakan cara mengadakan variasi.
Keterampilan membimbing diskusi. Nah, itu juga penting ya, mendiskusi kelompok. Ketika kita melaksanakan perkuliahan dengan membuat kelompok-kelompok, tentu kita harapkan mahasiswa bisa melakukan diskusi. Nah, ini juga punya keterampilan khusus ini untuk ini dan harus kita latihkan. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Apalagi pada zaman sekarang ya, media teknologi itu sudah sangat membantu kita untuk bisa membuat proses pembelajaran kita menjadi lebih menarik. Oke, itu 8 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadi bahan diskusi bagi Bapak dan Ibu bagaimana menerapkannya dalam proses perkuliahan kita sehari-hari. Oke, mohon izin saya akan membagi untuk PowerPoint yang berikutnya. Mohon maaf kalau ini agak terkesan diburu ya, karena memang waktunya ini yang disiapkan untuk kegiatan kita ini hanya 2 jam, tapi aktivitas kita cukup banyak. Izinkan saya juga akan men-share screen, ya ini men-share. Oh, sorry. Kasihan tadi. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Bu. Ini sudah? Sedang proses. Sedang loading. Sedang proses. Oke, dah. Sudah, Bu. Kayaknya sinyal di sini kurang baik ya. Nah, sudah terlihat ya? Ini yang kita akan coba diskusikan. Keterampilan dasar mengajar. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitria ya. Ada 8 keterampilan mengajar. Bu Nur Keterampilan dasar. Farhana, Bu Ibu. Eva itu Hah? Bu Nur Farhana. Bu Nur Farhana, Bu Eva. Maaf. Bukan Bu Fitria, Bu Nur Hafana ya. Terima kasih ya Ibu sudah memberikan kepada kita tadi ada 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, ini sudah kita sampaikan juga tadi bahwa dalam proses pembelajaran tentu ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Berarti di situ ada proses. Ada yang belajar dan ada yang mengajarkan atau yang menyampaikan. Jadi untuk mengajar ini perlu keterampilan. Bagaimana melaksanakan proses perkuliahan yang kita lakukan. Nah, ini ada 8 tadi. Tapi di sini saya menambahkan 2 hal penting lagi yang tak kalah pentingnya ya. Ketika kita akan melaksanakan proses perkuliahan, 2 yang saya tambahkan di situ adalah yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyusun skenario atau langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan penilaian. Nah, ini juga sangat penting kita lakukan. Nah, yang 8 keterampilan tadi itu berada dalam fase kegiatan inti proses pembelajaran. Jadi penyusun skenario dilakukan sebelum kita melakukan perkuliahan, kemudian penilaian kita lakukan setelah perkuliahan berlangsung, kemudian 8 keterampilan tadi itu dilakukan dalam proses perkuliahan kita. Bagaimana membuka dan menutup perkuliahan, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, memberikan penguatan, membimbing diskusi kelompok, mengadakan variasi dan stimulus, mengelola kelas dan menggunakan media. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam proses perkuliahan yang kita lakukan setiap waktunya. Nah, kita lihat sekarang mungkin ini agak sedikit cepat saja ya Bapak Ibu ya, secara semua bahan kan sudah ada di e-learning kita, jadi mohon nanti Bapak Ibu lebih intent membacanya di bahan ajar atau modul yang sudah ada di e-learning. Nah, untuk keterampilan yang pertama yaitu keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi ini kita sebut dengan apa Ibu? Atau Bapak nih? Kalau di sekolah namanya RPP. RPS. Kalau di perguruan tinggi biasa kita susun SAP ya, Satuan Acara Perkuliahan. Nah, di situ berisi langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, tujuannya untuk apa?
sebagai panduan bagi kita dalam melaksanakan perkuliahan.